Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Sumawartani dan rekan saya Khairotul Fitriah. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit mengenai tafsir Syiah Imamiyah Al-Qumi. Yang pertama yaitu biografi dari pengarang kitab Tafsir Al-Qumi. Nama tafsir yang dikaji yaitu Tafsir Al-Qumi. Karya ini ditulis oleh Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qumi, seorang tokoh Syiah Imamiyah termasuk perawi terkenal di kalangan Ahlul Bait. Nama tafsirnya merujuk pada nama akhir dari namanya, sekaligus penegasan bahwa dia besar dan menjadi ulama di kota Qum di Iran, kota yang seluruh penduduknya bermazhab Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Al-Qumi sendiri lahir di kota Kufah, Irak, kemudian pindah ke kota Qum dan dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebarkan hadis Nabi di kota Qum. Merujuk pada penanggalan yang ada, maka tafsir Al-Qumi ini termasuk tafsir generasi abad ketiga Hijriah, tafsir generasi awal dari tradisi tafsir Al-Quran. Al-Qumi tidak diketahui tanggal lahirnya, namun bisa dipastikan bahwa dia sejaman dengan Imam Al-Askari, salah seorang tokoh utama dalam mazhab Syiah Imamiyah yang lahir di tahun 307 Hijriah. Di antara guru-gurunya adalah ayahnya sendiri yaitu Ibrahim bin Hashim, Ahmad bin Muhammad bin Khalid Al-Barki, Ahmad bin Ishaq Al-Ahwas, Ismail bin Ishaq yang dikenal dengan Al-Sanadi, Ja'far bin Salamah Al-Awazi, Al-Hasan bin Sa'id Al-Awazi, Al-Ahsan bin Musa Al-Qasab, Al-Husain bin Sa'id Al-Awazi, dan Daud bin Qasim Al-Ja'fari. Guru-gurunya yang utama tentu saja adalah ayahnya sendiri yang merupakan jalur sanad yang paling banyak ia gunakan dalam meriwayatkan hadis. Sedangkan murid-muridnya antara lain yaitu Al-Kulaini, Ahmad bin Ziyad bin Ja'far Al-Hamdani, Ahmad bin Ali bin Ziyad, Ahmad bin Ali bin Ibrahim bin Hashim, Ahmad bin Muhammad Al-Alawi, dan Al-Hasan bin Hamzah, dan masih banyak lagi. Sebagian sumber mencatat bahwa Al-Qumi ini memiliki 48 guru dan kemudian di antara karangan-karangannya yaitu Kitab Al-Nasih wal Mansuh, Kitab Qurbul Isnad, Kitab Al-Syara'i, Kitab Al-Haid, Kitab Al-Tauhid wa Al-Jid, Kitab Fadha'il Amirul Mukminin, Kitab Al-Maghazi, Kitab Al-Anbiya, Kitab Al-Musyazir, Kitab Al-Manaqib, Kitab Ihtiyar Al-Quran, dan lain-lain. Sumber menyebutkan bahwa dia memiliki 90 bacaan. Kemudian selanjutnya yaitu keunggulan dari tafsir Al-Qumi, yaitu yang pertama merupakan sumber primer dalam ilmu tafsir, yang kedua riwayatnya berasal dari orang-orang yang jujur atau shodiqin, yang ketiga pengarang sejaman dengan Imam Al-Askari, yang keempat ayah si pengarang adalah sahabat Al-Ridho, yang kelima berisikan keutamaan-keutamaan Ahlul Bait, dan yang keenam adalah pemahaman yang lebih jelas dengan penjelasan tentang penafsiran dan corak tafsir yang dipakai oleh Al-Qumi. Bisa disebut Al-Qumi atau bisa disebut dengan Ali bin Ibrahim gitu. Nah, kitab tafsir Al-Qumi tidak menafsirkan seluruh ayat-ayat Al-Quran, namun hanya mengumpulkan beberapa yang beliau terima dari Nabi dan para sahabatnya. Penjelasan yang dipakai oleh Al-Qumi atau Ali bin Ibrahim itu menggunakan ijmali, dan metode yang dipakai adalah tafsir bil maksur atau tafsir bil ra'yi, dan memakai corak tafsir mazhabi gitu. Nah, mengapa kok memakai tafsir bil maksur? Nah, karena Ali bin Ibrahim ini tidak menjelaskan kedudukan hadis, seperti apakah hadis itu sahih, apakah hadis itu hasan, dhaif maupun maudhu yang dimasukkan dalam kitab dari Ali bin Ibrahim. Sehingga di dalam kitabnya memuat kabar-kabar yang mengandung ketidakwajaran atau kelemahan yang ada di kitab Ali bin Ibrahim ini, seperti yang ditemui pada Al-Baqarah ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, beliau Al-Qumi ini meriwayatkan dari Ma'la bin Hanis dari Abu Abdillah bahwa sesungguhnya ini merupakan permisalan oleh Allah terhadap Amirul Mukminin, suatu contoh. Kata ba'udatan diartikan sebagai Amirul Mukminin, sedangkan ma fawqaha diartikan sebagai Rasulullah SAW. Maksud dalam tafsir Al-Qumi ini, Ali bin Ibrahim menghimpun beberapa riwayat Nabi, Ahlul Bait, dan juga sahabat yang sesuai dengan ayat-ayat yang ditafsirkan, walaupun hadisnya dhaif gitu, dan tidak sesuai dengan dohir ayat dan akal sehat. Nah, karena itu dalam beberapa hal dapat ditemui ketidakwajaran yang terjadi. Hal ini seperti yang terjadi ketika menafsirkan ayat di atas. Jadi benarnya dhaif dalam penafsirannya Al-Qumi yang di atas tadi Al-Baqarah itu. Nah,
Nah, karena tafsir ini merupakan tafsir bil maksur di atas tadi, maka tafsir Al-Qumi ini sama seperti tafsir Al-Burhan karya Al-Bahroni maupun tafsir Al-Kasyaf wa Al-Bayan karya As-Sa'labi. Nah, dalam metode penafsirannya, Al-Qumi memulai dengan mukaddimah tentang keutamaan Al-Qur'an, berpegang teguh pada Ahlul Bait, lalu dilanjutkan dengan pembahasan tentang kandungan Al-Qur'an yang mencakup nasih, mansuh, muhkam, mutasyabihat, ta'rif, takwil, dan penolakan terhadap golongan-golongan lain. Saya akan membahas beberapa contoh penafsiran dari Al-Qumi. Yang pertama adalah tentang surat Al-Fatihah ayat 6-10 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada ayat ke-6, Al-Qumi menafsirkan makna Shiratal Mustaqim ini dengan arti jalan untuk mengetahui petunjuk. Itu. Jalan untuk mengetahui petunjuk yang ditafsirkan oleh Al-Qumi. Sedangkan makna dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin pada ayat ke-7 menurut Al-Qumi ini artinya adalah orang yang tersesat karena tidak memahami gitu. Tetapi penafsiran ini sangat jauh berbeda dengan penafsiran masyhur di kalangan ulama. Kemudian adalah contoh lagi dari surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, menurut Al-Qumi, maksud dari orang-orang yang beriman adalah golongan Syiah. Ya. Jadi orang-orang yang beriman menurut Al-Qumi itu adalah para golongan yang dimaksud oleh diturunkannya ayat ini itu adalah golongan Syiah. Dan mengingat Allah artinya dan untuk yang ala bidzikrillah, mengingat Allah itu dikembalikan sama Al-Qumi ke Amirul Mukminin dan para imam Syiah gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Ali bin Ibrahim Al-Qumi ini hidup pada tahun 307 Hijriah. Ia adalah mu'alif dari kitab tafsir Al-Qumi dan merupakan seorang ahli hadis pada madhab Syiah. Maka tak heran dalam tafsir Al-Qumi, Ali bin Ibrahim menggunakan pendekatan Al-Maksur sebagai tafsir yang mewakili golongan Syiah. Jadi Al-Qumi itu termasuk tafsir mewakili golongan Syiah. Di dalam kitab tafsir Al-Qumi terdapat penjelasan terkait doktrin-doktrin Syiah. Contoh yang tadi ya, ala bidzikrillah dikembalikan Al-Qumi untuk Amirul Mukminin di Syiah. Jadi kan padahal yang lebih dikrillah itu untuk menyembah Allah saja, hanya untuk menyembah Allah kita akan tentram gitu. Tapi berbeda dengan pendapat Al-Qumi, penafsirannya Al-Qumi. Nah, kitab tafsir Al-Qumi diantaranya membahas mengenai syarah kata-kata, asbabun nuzul, kisah Al-Quran, peperangan, ayat-ayat ahkam secara singkat, membahas permasalahan-permasalahan akidah, dan menolak firqah-firqah batil, menjelaskan pembahasan tentang ulumul Quran seperti nasih, mansuh, mukam, dan mutasyabihat, serta menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bukan tauqifi. Jadi inilah presentasi dari kelompok kita, kelompok 2 yang membahas tentang biografi, kemudian kelebihan dan kekurangan maupun metode dan corak tafsir Ali maupun corak tafsir Ali bin Ibrahim Al-Qumi ini. Jika ada salah kata, kami memohon maaf sebanyak-banyaknya. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.